Anda dari rumah mau ke gereja. Ini masa offline nih, zaman dulu ya, sekarang udah enggak. Nih, mau ke gereja. Anda cari ojek. Wah, Anda lihat jam, udah pas nih. Bang, ojek. Ya, gereja langsung. Sudah mau telat, saya tidak mau terlambat ibadah. Langsung. Berapa? Di mana? Jalan ini. Oh, 40.000. Mahal banget, Bang. Biasa 10.000. Ah, udah nggak bisa sekarang, bensin kan naik. Enggak, bensin mah masih murah itu. Saya baca di koran. Ya ibu naik koran aja, jangan naik ojek. Kan gitu. Berdebat tuh. Wah, sini turun, sini naik. 15, ya turun 30. Terus turun. Akhirnya udah pakai segala macam, berdebatnya setengah jam itu. Akhirnya sepakati 15. Abangnya kesal sekali. Kenapa? Ditawar begitu dalam. Jadi waktu ya naik cepatan, begitu naik karena hatinya kesal, naik motornya ugal-ugalan. Mulailah pakai gas, naik tuh berdiri tuh, naik semua. Dan Anda berkata, Bang, jangan seperti ini Bang, jangan cepat-cepat Bang, nanti kita celaka. Abangnya bilang, 15.000 nggak pakai selamat, kalau 40.000 pakai selamat, dia bilang. Akhirnya karena ugal-ugalan, Anda kesel, Anda pukul, plok abangnya. Abangnya berhenti, bertarunglah, berkelahi di tengah jalan. Wah, pukul-pukulan. Setelah selesai, udah lemes semua, Bang, ini 15.000. Ya, makasih. Pulang, udah. Lalu langsung masuk ke gereja, nggak langsung masuk. Ke toilet dulu. Wah. Sisir yang baik, perapikan baju, pakai gincu. Ini perempuan, Pak. Iya. Kemudian setelah itu, masuk gereja. Nah, di depan ada yang jaga kan, pendetanya. Shalom, selamat hari Minggu, silakan masuk. Apa yang dibilang? Shalom, shalom, shalom. Dengan wajah tersenyum, seperti tidak pernah ada apa-apa. Setelah dia masuk, duduk, dimulai dengan lagu-lagu. Ya, ini, duduk pertama, lagu mulai naik. Lagu pertama adalah nyanyi dulu. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, masuk hadiratnya. Lagi lagu begini, wah ini lagi enak nih lagunya. Wah, saya senyum, nggak ada masalah senyum. Tibalah kemudian setelah lagu bergirang, bergandengan tangan, lalu kemudian silakan duduk, jemaat sekalian, kita menyembah Tuhan. Langsung buka tangan. Yesus, ku sembah kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, waktu Anda sedang, ini kan langsung buka tangan, dalam gereja langsung begini nih. Yesus, ku sembah kau. Waktu disebut nama Yesus, ku sembah kau. Saya mau tanya. Yang terbayang di benak Anda, itu wajah Tuhan Yesus atau wajah si abang Gojek? Anda tadi baru berantem loh ini. Baru berantem nih. Kemudian terus ibadah. Nah, pada saat ibadah adalah penyembahan Yesus, ku sembah kau. Yang muncul di benakmu itu adalah wajah si abang atau wajah Tuhan Yesus. Berasa tidak? Waktu engkau menyembah, karat naik dulu tuh. Makanya kalau Anda berdosa, habis itu Anda menyembah, betapa sakit rasanya kan? Anda ngomong kotor aja, habis itu Anda menyembah Tuhan coba. Kalau bisa, hebat. Aduh, rasanya itu seperti dalam tungku. Makanya yang paling berat dalam menyembah adalah 10 menit pertama. 15 menit pertama. Engkau jarang menyembah. Sekali menyembah, saya mau beritahu, setengah jam pertama engkau bergumul dulu tuh. Pertama bergumul sama cucian, ya toh, dompet di mana, ya toh, makan siang di mana, itu pergumulan pertama tuh. Makanya berasa tidak? Banyak orang yang suka untuk langsung mendengar khotbah tanpa melalui proses pujian penyembahan. Udah masuk nih Pak, nanti belum khotbah, lemper dulu, lemper. Habis lemper, nah itu apa? Ini dulu, risol dulu. Habis risol kemudian pisang goreng dulu. Oh belum masuk itu ibadahnya, belum, nanti dulu. Begitu sudah mau ibadah, dibayar, masuk duduk, glek, khotbah. Menyembah Tuhan itu penting sekali. Kenapa? Karena itu akan membersihkan kita.
10 menit pertama, 15 menit pertama, itu sangat amat berat. Apa obatnya? Ya menyembah terus. Makanya biasa Anda menyembah, karena kita akan dibuat menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Menyembah Tuhan. Gak perlu lama Pak, tidak. Kita belajar dalam penyembahan-penyembahan. 15 menit. Asal rutin. Menyembah terus. Apa manfaat dari worship? Menjelang waktu terakhir ini, di mana Tuhan datang segera, akan ada pemulihan-pemulihan, pola penyembahan dan worship yang dalam, deep worship kepada Tuhan. Tempat-tempat yang sunyi akan penuh dengan tarian nyanyian, memuji memujikan Tuhan. Kitalah orang-orang, generasi Yeremia, yang bertugas akan membuka jalan datangnya Raja Kemuliaan. Nomor 1, fungsinya adalah membuka hubungan sorga dan bumi. Yang kedua adalah membersihkan, menyucikan kita. Waktu engkau menyembah, mungkin lebih gampang waktu kita memasang wajah topeng untuk dalam lagu-lagu yang sedikit lebih nuansa bergerak, untuk yang berbentuk horizontal. Apa sih susahnya Anda tersenyum dengan pasang tusuk gigi di sini? Senyum kepada orang. Tapi begitu menyembah, engkau bertemu dengan Tuhan dan dirimu sendiri. Makanya nggak gampang menyembah itu, tapi saya ajak kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Worship. Bukan lagu-lagu biasa. Sebabnya kan saya mendorong Bapak Ibu untuk menghafal lagu. Semua lagu Pak. Lah kalau Anda ya WL, worship leader, ya Anda menghafal banyak lagu. Tapi kalau Anda bukan seorang WL, Anda nggak semua lagu cocok juga kan? Kan kita nggak mau bilang bahwa semua lagu Kristen itu pasti bernuansa Kristen. Tidak, belum tentu. Jadi ada yang lagu-lagu yang kata-katanya saja bernuansa Kristen. Isinya belum tentu. Pola pembuatannya belum tentu juga. Yang Anda cocok, Anda gunakan, Anda pakai. Anda menyembah Tuhan. Worship-nya deep. Apa fungsi dari worship? Ingat, yang satu, menggerakkan pelayanan malaikat. Yang kedua, membersihkan, menyucikan diri kita. Apalagi kalau Anda menyembah dengan lagu-lagu yang diambil dari firman Tuhan. Powerful sekali. Yang pertama. Yang kedua. Oke. Teruskan. Ini menarik sekali. Jadi, apa yang kita bisa buat? Nah, sudah 2. Kita bahas yang ketiga. Dalam 2 Raja-Raja yang ketiga. Ayat yang pertama. Ini luar biasa sekali. Sebuah kisah. Yoram, anak Ahab, jadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda. Dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi bukan seperti ayahnya. Dan seperti ibunya, ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Jerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dan ia tidak menjauhinya. Meza, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia bayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Segera sudah Ahab mati, memberontaklah Meza, Raja Moab, terhadap Israel. Jadi, Ahab adalah seorang raja yang kalau kita tahu sangat jahat sekali. Karena dipengaruhi oleh istrinya, sehingga dia menjadi raja yang ya cenderung tidak mau menyembah Tuhan, lebih percaya omongan istrinya, menyembah dewa-dewa. Dan Tuhan marah sekali sama Ahab. Dan Ahab ini punya 2 anak. Pertama ada yang terkenal Yoram, yang kedua Ahazia. Dan Ahab ini punya besan. Nah ini, nama besannya adalah Yosafat, Raja Yehuda, yang notabene cinta Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi dia berbesan, makanya hati-hati Bapak Ibu, cari besan juga hati-hati. Bukan cuma cari mantu, cari mertua, cari besan hati-hati. Nah, yang terjadi adalah waktu Yoram ini mengalami masalah karena pada saat ayahnya meninggal, dulu itu dia mengatasi Moab. Tapi satu hari dikatakan sesuai dengan janji Yakub kepada Esau, bahwa kalau engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, kelak kuk dari adikmu, Yakub, akan lepas daripada pundakmu. Dan satu hari terjadi memang bahwa kerajaan Moab itu lepas dari kerajaan Israel. Di bawah kendalinya lepas. Upetinya udah nggak dibayar lagi.
Yoram sebagai anak dari Ahab kesel karena melihat, waduh ini kok masih jadi begini. Saya dulu dapat penghasilan hilang. Dan ayat berikutnya dikatakan, ayat ke-6, keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria dan memeriksa barisan seluruh Israel. Dan ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan, orang Raja Moab ini sudah memberontak sama aku. Ayo dong, engkau dan aku, kita kan besanan nih. Jadi ini kan seperti Yosafat dengan Ahab, ayah dari Yoram itu besanan. Kita kerabat. Sekarang ada orang itu memberontak sama aku. Ayo tolonglah berdua, Yehuda dan Israel, Yosafat dan Yoram, kita lawan Raja Moab. Apa yang terjadi? Oke, kata Yosafat. Nah, ini makanya Yosafat ini walaupun dia raja yang mencintai Tuhan, tapi kadang-kadang juga pergaulannya bersama keluarga Ahab kadang-kadang menghasilkan kerugian-kerugian tertentu. Lalu dia bertanya, melalui jalan mana kita akan maju? Jawabnya, ayat 8, melalui padang gurun Edom. Jadi, ngajaknya bukan cuma Yosafat, tapi ngajak raja dari Edom. Jadi Raja Israel Yoram, Raja Yehuda adalah Yosafat, ditambah Raja Edom, namanya tidak disebutkan. Mereka kemudian berkeliling, ayat 9. 7 hari perjalanan jauhnya dan gak ada air untuk tentara untuk hewan yang ikuti mereka. Jadi kalau Anda Bapak Ibu melihat kisahnya, ini kisah aliran sungai. 3 raja ada di sini dengan seluruh pasukannya. Dan sungainya ke sana. Orang Moab bikin tenda dan berkemah di sana. Orang Moab ada di sini. Sungai ini dibendung. Akibatnya airnya habis. Bapak Ibu, zaman dulu kalau udah nggak ada sungai, cepat mati. Ya kenapa? Ingat baik-baik. Zaman dulu tuh air penting sekali. Betul aja, ayat ke-9 dikatakan udah nggak ada air untuk tentara, dan untuk hewan. Bentar lagi, kalau diserang sama Moab, mati 3 raja sekaligus. Alkitab berkata pada ayat yang ke-10. Yoram teriak, Tuhan telah memanggil 3 raja untuk menyerahkan dalam tangan Moab. Artinya gini bahasa kerennya, mati kita semua. Tetapi ayat 11, Yosafat bertanya, apa enggak ada di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita bisa minta petunjuk Tuhan? Orang tuh kalau sudah kepepet, nanti ingatnya Tuhan. Untung dari 3 ini, ada raja yang namanya Yosafat. Ini raja cinta Tuhan. Nah cinta Tuhan, kalau ada masalah, cari Tuhan. Teruskan. Ayat ke-11. Salah seorang pengawal Raja Israel menjawab, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Yosafat berkata, memang pada Elisa ada firman Tuhan. Setelah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apa urusanku dengan engkau pergi kepada nabi ayahmu kepada nabi ibumu? Jadi waktu mereka ketemu sama Elisa, ada Elisa nih, 3 raja, Yoram, Yosafat, sama Raja Edom ketemu Elisa. Ini kisah menarik. Guru dari Elisa bernama Elia. Elia itu musuh besar dari Ahab dan Isabel. Jadi Yoram datang ketemu Elisa, ya langsung tahu tuh. Karena ayah Yoram dengan guru Elisa itu musuh besar. Elisa begitu ngelihat Yoram, bahasanya begini, mau apa ke sini? Mau apa cari aku? Cari aja nabi-nabi papamu sama mamahmu yang katanya hebat itu. Anda tahu sendiri ya, Elia sama Elisa itu 2 nabi, itu nabi gahar loh, galak loh. Beda sama Musa ya, nabi galak-galak semua ini. Pernah ketemu nabi galak Bapak Ibu? Puji Tuhan. Mungkin Elia sama Elisa dalam rupa manusia. Teruskan. Yoram sudah stres dan berkata, jangan gitu dong. Tuhan sudah panggil kita untuk mati semuanya. Serahkan dalam tangan orang Moab. Ampun toh, Nabi tolong kami sudah mau mati. Jangan galak-galak sama kami. Iya, kita peduli punya musuh. Kenapa? Papa saya dulu adalah musuh besar dari guru
nabi. Anda tahu Elisa bilang apa? Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat aja Yehuda, sesungguhnya aku tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Apa artinya? Untung di sini ada Yosafat yang menyembah Tuhan. Kalau nggak ada Yosafat, aku nggak pandang Yosafat, aku sapu bersih kalian semuanya. Waduh, jadi hati-hati Bapak Ibu, kadang-kadang kita perlu tahu loh. Satu rumah tangga, makanya perlu ada orang yang bertobat terima Tuhan Yesus. Alkitab berkata, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Ayat berikutnya dikatakan, pergilah mereka memberitakan Injil kepada keluarganya. Makanya kenapa sih kadang-kadang teman ada yang bilang, Pak, di setiap kantor adakan PD, Pak. Iya. Ini peristiwa ini menjadi sebuah saksi. Elisa berkata, karena aku pandang Yosafat saja, maka semuanya nggak akan terjadi. Kalau nggak diusir semua itu. Akhirnya mereka nyerahlah. Yang menarik adalah, tiba-tiba Elisa bilang gini, ayat 15. Ini bagus sekali. Sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Waktu memetik kecapi, bermain kecapi, kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ini aneh sekali. Pemetik kecapi dipanggil supaya ada kuasa Tuhan memenuhi Elisa. Padahal Yosafat sudah bilang, pada Elisa ada firman Tuhan. Elisa itu bukan kayak zaman sekarang yang ya perlu satu lagu dulu biar hadirat naik, urapan turun, kemudian baru bernubuat. Nggak ada cerita begitu. Elisa pergi kemanapun melangkah, firman Tuhan menyertai dia dengan kuat. Dia tidak butuh alat bantu apapun untuk bisa lebih dekat sama Tuhan. Ini nabi tercatat punya mujizat sepanjang umur hidupnya, 32 mujizat. Sampai beliau meninggal pun tulangnya masih bisa membangkitkan orang. Elia cuma 16. Elisa 32. Firman Tuhan berkata, jemput pemain kecapi, pemain gitar. Waktu pemain kecapi bermain kecapi, kekuasaan Tuhan mulai turun. Ini aneh. Kenapa kali ini Elisa butuh pemain kecapi untuk kuasa Tuhan turun? Jawabannya mudah. Karena Elisa hadir dalam suasana hari itu. Dalam ruangan itu ada 3 orang di tempat ini yang 2 tidak menyembah Tuhan. Hati-hati dengan pergaulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada pergaulan-pergaulan, kesepakatan-kesepakatan bisnis, perjanjian-perjanjian usaha, hubungan bisnis, hubungan transaksional, teman-teman sepermainan, teman-teman sepantaran, teman-teman dekat yang kemana Anda sering pergi bersama. Jika di sana ada orang yang membenci Tuhan, berbalik kepada Tuhan dan kelakuannya menista nama Tuhan dan engkau ada di sana, hari itu sepertinya ada penghalang terhadap kuasa Tuhan. Bagaimana cara mendobraknya? Ada kecapi dimainkan, worship dinaikkan. Untuk kecapi dimainkan, kekuasaan turun. Aneh, pada selama ini Elisa tidak pernah seperti itu. Makanya ini beberapa orang profetik selalu tahu, Pak, ini ada anasir gelap, Pak. Kita harus berdoa. Pak, apa ini Alkitabiah? Tuhan pernah berkata, jenis ini tak dapat diusir selain dengan doa dan puasa. Jenis yang baru ini, edisi yang baru, facelift nih kalau mobil kan begitu, tidak dapat diusir selain dengan doa dan puasa. Apakah kuasa Tuhan dalam satu doa kurang? Kenapa harus ada plus puasa lagi? Kenapa Elisa harus ada tambahan alat musik di situ? Ada penyembahan baru bisa masuk? Jawabannya mudah. Karena ada sebuah perikatan yang tidak kudus. Dari sini kita bisa belajar. Apa fungsi dari worship yang ketiga? 1, membuka hubungan sorga dan bumi. Yang kedua,
membersihkan kehidupan kita, dimurnikan, semakin serupa segambar dengan Kristus. Pak, kan kita harus melakukan tindakan aplikasi, Pak, untuk menjadi serupa segambar Kristus, Pak. Bukan cuma doa, Pak, harus aplikasi, harus jadi pelaku firman. Iya, ini kan ada berapa banyak hal. Ini salah satunya. Yang ketiga adalah menurunkan hadirat Tuhan. Jadi worship itu untuk apa? Menurunkan hadirat Tuhan. Apa nggak bisa turun sendiri? Nah, kadang-kadang ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang-kadang membuat kita juga, saya berpikir ya, Alkitab menulis sebuah cara. Kalau buat saya ikuti semuanya. Kalau saya lebih gampang, kita bisa milih. Tapi ada di Alkitab, ikuti semuanya. Kadang-kadang terlalu banyak milih. Milih nggak apa-apa, selama Anda tidak bilang gini, saya milih yang A, yang B saya buang. Nggak bisa. Kalau Alkitab sudah mengatakan, ada 4 cara, A, B, C, D. Anda suka yang C, silahkan tidak apa-apa. Tapi ingat baik-baik, Alkitab tetap tulis ini. Harus semuanya dipakai, engkau akan menerima sebuah kekayaan ilahi. Musik diangkat, nyanyikan. Yang terjadi adalah hadirat Tuhan turun, penuh. Nah, dari sini kita belajar bahwa ternyata worship itu mengubahkan bukan saja suasana bumi dengan suasana sorga, membuka hubungan dan membuat hidup kita semakin dimurnikan. Soal malaikat kita akan belajar bagaimana Alkitab mencatat peristiwa-peristiwa ini. Masih panjang Bapak Ibu soal malaikat. Bagaimana menggerakkan malaikat supaya bekerja selama di muka bumi. Sudah siap? Nah, jauh sebelum ini, ada yang pernah tanya sama saya. Nih, jadi pertanyaan ini saya bertanya sudah lama sekali. Jadi waktu saya bertobat, saya punya pertanyaan yang selama hampir sekitar 18 tahun, saya nggak ketemu jawabannya. Yaitu pertanyaan adalah, kenapa yang ada di kitab Wahyu, Wahyu kedua, saya bacakan ayat pertama ya. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus, ayat ke-8. Tulis pada malaikat jemaat di Smyrna, ayat 12. Tulis pada malaikat jemaat di Pergamus, 18. Tulis pada malaikat jemaat di Tiatira, ayat Wahyu 3 ayat pertama. Tulis pada malaikat jemaat di Sardis, di Philadelphia ayat 7, dan Laodikia ayat 14. Kenapa ada 7 malaikat jemaat yang ada di gereja hari itu, yang ada di Turki Yunani, yang salah jemaat, yang ditegur malaikat. Yang nggak benar jemaat, yang kena semprot malaikat. Yang benar dan setia jemaat, yang dipuji malaikat. Saya bertanya-tanya di kepala saya, kenapa ada cerita soal malaikat seperti ini yang ada di kitab Wahyu. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan yang begitu lama sekali dalam kepala saya. Dan setelah mencari berapa lama, akhirnya saya nggak ketemu, saya bilang, Tuhan, mau dikasih tahu ya puji nama Tuhan, tapi kalau tidak apa-apa. Nanti kalau sudah ketemu engkau, aku mau tanya secara khusus cerita ini. Waktu berlalu. Berlalu lama sekali. Sampai satu hari ada seorang hamba Tuhan. Dia itu pengerja gereja dan menghubungi saya, minta konseling sama saya. Bapak Ibu, saya bukan tipe orang yang suka mendengar konseling. Karena saya biasanya kalau mendengar, ya jawabannya begini, begini, begini. Lakukan, selesai. Gitu ya. Karena saya tipe pengajar Bapak Ibu. Nah, jadi saya sebenarnya agak sedikit males ya. Dia minta waktu berkali-kali untuk konseling, saya sedikit males. Saya nggak mau kasih banyak waktu sama dia. Bukan masalah apa-apa, masalahnya begini. Beliau ini kalau bicara, itu sukanya dari sejarah. Pak, sebelum saya konseling, saya cerita background-nya dulu ya Pak ya. Itu background tuh bisa setengah jam sampai 1 jam. Itu baru background-nya. Lah saya tuh maunya gini, masalahmu apa ngomong, ini solusi dari Tuhan begini yang saya tahu, yang saya nggak tahu ya sudah. Ini nggak, kalau saya tahu gini, Pak saya mau cerita dulu pertobatan saya Pak. Bayangkan itu berkali-kali terjadi, saya sudah hafal. Ini kalau orang ini konseling sama saya, habis waktu saya. Jadi kemudian saya menolak berkali-kali menolak. Apa yang terjadi? Satu hari dia minta lagi sama saya. Saya udah menolak. Tiba-tiba saya berasa ada sebuah pesan dalam hati yang bicara begini. Aku juga mati untuk orang ini. Wah, saya kaget. Tuhan dari sorga datang jadi manusia untuk mati juga untuk orang ini. Dan saya sekarang mengasih waktu aja nggak mau.
Saya merasa sangat tertuduh sekali. Dan saya berkata, Tuhan, kalau Engkau mau kasih sesuatu rencanamu, aku mau lakukan. Jadi saya bilang, ya sudah, saya mau kasih karena sudah merasa waktu itu rasa bersalah aja. Jadi saya berkata, udah, ketemu di sebuah tempat dan saya sengaja gitu. Saya siapkan makanan atau bakpao, saya masih ingat. Dikasih yang namanya, wah, pokoknya lengkap semua. Makanan yang enak semuanya, saya mau layani full, udah. Datang, nyalakan AC biar enak atau duduk sama-sama dan dia duduk, saya bilang, Pak, Bapak mau cerita apa silahkan. Bapak bicara, saya akan tanggapi. Dalam hati saya gini, ucapan dia tuh nggak penting. Dalam hati saya. Kenapa? Yang penting nanti, menit ke-40. Menit pertama sampai 40, dia akan ngoceh mengenai pertobatan, kehidupan dari awal, yang saya sudah dengar berkali-kali. Nanti intinya mungkin pada 1 jam. Jadi saya bilang sama dia, Pak, kalau Bapak lagi bicara, saya sepertinya diem gitu, atau saya merenung begini, Bapak terus bicara aja ya. Jangan berhenti, Bapak bicara terus saja. Sampai nanti tujuan akhirnya mau apa kita jelas. Oh baik Pak. Dia mulai cerita, dan seperti biasa saya sudah tahu. Begini Pak, saya akan cerita dari awal bagaimana keluarga kami itu ada Pak, di tahun sekian. Ya ampun, saya bilang ini lebih lama lagi nih. Dia ngomong, saya nggak terlalu ngerti dia ngomong apa. Saya cuma dia merenung dengan pandangan kosong ya. Saya cuma lihat ya dalam hati, Tuhan saya melayani saja pokoknya. Sudah, seperti yang Tuhan mau. Tiba-tiba ada suara bilang begini, bukankah engkau ingin mengetahui sebuah rahasia 18 tahun yang lalu? Saya kaget. Saya langsung ingat. Malaikat jemaat yang ada di Efesus, di Sardis, Tiatira, kenapa pakai kata malaikat di sana? Kenapa bukan gembala? Kenapa bukan episkopos? Kenapa bukan penilik? Kenapa malaikat di sana? Dan Alkitab bilang malaikat. Saya bilang, Tuhan, iya, aku masih ingat, aku pengen dengar. Tuhan berkata, melalui hambaku ini, aku akan berikan penjelasan. Mata saya langsung cerah, Bapak Ibu. Saya kasih perhatian, Pak. Ini masih cerita nih, pertobatan dia tuh masih panjang. Dan mati terserah dia mau ngomong apa, saya mau dengerin. Sambil dia bicara, ada satu pesan yang saya dapat, saya rangkum. Kisah ini saya mau bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, ini ceritanya unik sekali. Kok bisa begini? Yuk kita lihat sebuah cerita yang menarik yang ada di Kisah Para Rasul. Ini sebuah kisah pada saat Petrus itu ditangkap oleh Herodes. Kisah 12. Pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Kisah 12 ayat yang pertama. Ia suruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Dan ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi. Ia melanjutkan perbuatannya dan menyuruh menahan Petrus. Pada waktu hari raya roti tak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan dia di bawah penjagaan tempat regu. Masing-masing ada 4 prajurit, 16 orang prajurit batalion nomor 10 Romawi yang paling ganas menjaga 16 orang 4 regu. Maksud dari Herodes supaya sehabis Paskah ia hadapkan di depan orang banyak dan Petrus ditahan dalam penjara tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ingat, Anda bisa bayangkan ya, murid Yesus jumlahnya belum banyak, pemimpinnya Petrus, ya toh, sekumnya adalah Yohanes, bendum, bendara umum, Yakobus lah kira-kira begitu. Yakobus ditangkap, dibunuh sama Herodes. Bayangkan ya, Anda punya sebuah komunitas kecil, bendumnya sudah nggak ada, ketuanya di penjara, 2 hari lagi meninggal. Herodes pinter, dia mau ke cara politik. Dia tangkap Petrus pada hari raya RTB, roti tak beragi, unleavened bread. Karena zaman itu orang Yahudi wajib datang semua ke Yerusalem. Jadi nanti ketemu sama Petrus, semua orang banyak ketemu. Jadi kalau dia sudah bunuh Yakobus, orang senang, bunuh Petrus, dukungan politik makin besar. Petrus ditaruh di penjara, didoakan. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Sebelum mati nih. Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. 2 rantai, tangan, kaki semua kena.
Selain itu, prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat menepuk Petrus dan membangunkannya. Bangun, segera. Gugurlah rantai dari tangan Petrus dan kata malaikat kepadanya, ikat pinggangmu, kenakan sepatumu. Dan Petrus berbuat demikian dan berkata kepadanya, kenakan jubahmu dan ikutlah aku. Petrus ikuti malaikat keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dibuat malaikat itu sungguh terjadi. Sangkanya sebuah penglihatan. Dari sini Anda bisa mendapat sebuah cerita bahwa penglihatan itu bisa seakan nyata. Petrus bukan kita, dia dapat penglihatan sudah puluhan kali, ratusan kali. Jadi penglihatan itu kadang-kadang di satu tipe penglihatan itu nggak ada bisa bedakan antara fakta dengan penglihatan. Kapan-kapan kita belajar Bapak Ibu soal penglihatan ya. Teruskan. Jadi dia pikir ini penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan kedua sampai ke pintu gerbang besi menuju kota. Pintu terbuka dengan sendirinya bagi mereka dan tiba di luar mereka berjalan ke ujung jalan dan malaikat hilang. Jawabannya begini. Nolong kok setengah-setengah? Ya kalau nolong sampai selesai, sampai keluar Yerusalem, sampai selamat. Kok ditinggalin sih setengah-setengah? Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. Apa yang terjadi? Malaikat itu ada di situ, terang. Prajurit itu nggak tidur loh. Sedang kawal kok. Mata terbuka. Tapi seperti nggak ada respon. Malaikat depan dia cerah, menepuk Petrus, rantai gugur. Rantai jatuh pasti ada bunyi kencang, rantainya 2 loh. Penjaganya masih santai. Pintu pertama kedua, 2 pintu, 1 buka, 2 buka. Sampai gerbang, tidak ada yang nahan. Bapak Ibu lihat kerja malaikat. Sorga kalau kerja, itu kerja aja. Tapi kalau engkau tidak boleh lihat, engkau nggak akan lihat. Walaupun depan matamu. Jadi bukan begini, Tuhan kerja sembunyi. Tuhan kerja mah kerja saja. Malaikat kerja mah kerja saja. Tinggal pilih mata kita mau di mode on apa off. Tampilan muka yang mode off, ya tetap begini, tetap lihat tuh. Tetap lihat, teman-temannya tetap lihat. Tapi sebelahnya Petrus ini keluar hilang aja, dia nggak tahu. Simple untuk surga bekerja dalam alam roh. Saya berdoa Bapak Ibu, Anda mengerti soal alam roh seperti ini. Teruskan. Dia pergi. Setelah sadar akan dirinya, Petrus bilang, sekarang aku tahu benar-benar Tuhan telah menyuruh malaikatnya menyelamatkan aku dari tangan Herodes, dari segala sesuatu yang dilakukan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, Petrus keluar berpikir sebentar, dia langsung mikir begini. Pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut oleh Markus. Penulis kitab Markus, itu Yohanes Markus namanya. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Makanya doa sama-sama, doa kumpul dengan tidak henti-hentinya tekun mendoakan. Itu bisa mendatangkan sebuah peristiwa spiritual, profetik yang sangat luar biasa. Saya berdoa Bapak Ibu, menjelang waktu terakhir ini, kita akan kembali kepada pola kehidupan gereja, kisah para rasul. Melihat, mengalami, menyaksikan, melakukan hal-hal yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus bikin mujizat, Rasul bikin mujizat, kita bikin mujizat. Tuhan Yesus beritakan Injil, Rasul beritakan Injil, kita beritakan Injil. Tuhan ditolak, Rasul ditolak, kita akan ditolak. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.